Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan ke Zat yang Maha Ghafur. Salawat beserta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku sekalian, selamat berjumpa lagi dalam pembelajaran daring. Kali ini Bapak akan membahas tentang tentang sujud. Tentang sujud gitu. Namun sebelumnya marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak bosan-bosan Bapak memohon petunjuk dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pembelajaran ini bermanfaat bagi kita semua untuk kehidupan dunia dan akhirat nanti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anakku sekalian, nah untuk pembahasan kali ini yaitu tentang sujud. Jiwa lebih tenang dengan banyak melakukan sujud. Untuk kompetensinya yaitu diantaranya yaitu memahami tata cara sujud syukur, sujud sahwi dan sujud tilawah. Terus mempraktikkan sujud syukur, sujud sahwi dan sujud tilawah. Nah, untuk mempraktikkan sehubungan pada situasi kali ini ya, Bapak yakin kamu bisa menjaga hati lah. Kamu bisa bersikap jujur. Silahkan kamu praktikan di rumahnya masing-masing. Itu untuk mempraktikan baik sholat sunnah atau sujud syukur, sujud sahwi dan sujud tilawah. Itu. Adapun peta konsepnya yaitu tentang sujud sahwi, sujud tilawah, sujud syukur. Ketentuan dan dalil naklinya baik sujud sahwi, sujud tilawah atau sujud syukur. Tata cara dan praktiknya sujud sahwi, sujud tilawah dan sujud syukur. Ini harus dilaksanakan dan harus dibiasakan agar menjadi jiwa atau mempunyai sikap mulia, yaitu semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, membiasakan diri untuk rendah hati, bukan rendah diri, rendah hati. Rendah diri itu tidak boleh, tapi harus rendah hati. Menjauhkan diri dari perilaku sombong, menumbuhkan perasaan tenang dan percaya diri. Rupanya itu tentang sujud. Jadi sujud itu ada 3 bagian. Yang pertama sujud syukur, yang kedua sujud sahwi, dan yang ketiga sujud tilawah. Apa itu sujud syukur? Sujud syukur itu sujud berterima kasih kepada Allah SWT, atau sujud yang dilakukan ketika seseorang memperoleh kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala atau telah terhindar dari bahaya. Nah, seperti yang sekarang ini kita semua dihadapi dengan Covid Corona. Alhamdulillah kita terhindar. Dan mudah-mudahan selamanya kita jauh dari wabah Covid Corona ini. Maka kita sering-seringlah kita untuk bersujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Karena kita terhindar dari bahaya gitu. Sering-seringlah sujud syukur. Dasar hukum sujud syukur
Itu dalilnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Bakrata anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza atahu amrun yasurruhu au busra bihi kharu sajidan syukran lillahi, rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Artinya dari Abu Bakra, sesungguhnya apabila datang kepada Nabi SAW sesuatu yang menggembirakan atau kabar suka, beliau langsung sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Urang teh ulah sok ningali wae anu aya di TV geuning sok aya pemain sepak bola lamun geus ngasupkeun langsung ka sisi mana ngalaksanakeun sujud. Ta eta nu disebut sujud syukur, meunang kanikmatan ti Allah Subhanahu wa taala atawa terhindar dari bencana gitu. Sebab-sebab melakukan sujud syukur: satu, mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala seperti contoh tadinya pemain sepak bola. Yang kedua, terhindar dari bahaya atau kesusahan yang besar. Alhamdulillahnya orang cing ditebihkeun we tina Covid corona nu aya dina deungeut ayeuna. Sareng mudah-mudahan Allah enggalkeun ngalenjapkeun digantos kuno kasayan anu langkung sae bermanfaat kanggo kahirupan urang, nyata ketenangan kasenangan dunia sareng akhirat. Anu salajengna nyata atau yang seterusnya yaitu tata cara melaksanakan sujud syukur. Tata cara melaksanakan sujud syukur. Kumaha carana teh? Ya, yang pertama menghadap kiblat, niat untuk sujud syukur. Sujud seperti sujud dalam sholat dengan membaca doa. Kumaha doana teh? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Eta doana ketika sujud. Duduk kembali salam. Jadi sujud teh ngan sakali, cekap sekali. Hikmahna orang yang mendapat nikmat dan kelebihan kalau tidak berhati-hati dapat lupa diri sehingga menjadi angkuh atau sombong. Jadi seolah-olah asa teu meunang dirina we teu apal, urang dibere kanikmatan, dibere kakuatan saha nu merena Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita harus bisa introspeksi diri in segala rupi asalna ti Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, memperoleh kepuasan batin berkaitan dengan anugerah yang diterima dari Allah. Yang ketiga, merasa dekat dengan Allah sehingga memperoleh bimbingan dan hidayahnya. Yang keempat, memperoleh tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, selamat dari siksanya. Yang kedua, yaitu sujud sahwi. Sujud sahwi itu yaitu sujud yang dilakukan karena lupa atau ragu-ragu dalam sholat, seperti ieu teh asa 2 rakaat, asa 3 rakaat, asa 4 rakaat itu asa. Nah, untuk mencari ketetapan dina diri asa 3 asa 4 cokot urang teh 3 sok sanajan pelaksanaanna geus 4 cokot 3 tah engke dina waktu urang bade sate acana salam bil alamina innaka hamidum majid. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarril fitnatil masiihid dajjal. Ulah waka salam laksanakeun sujud heula. Sujudna kumaha? Awasanana subhana man la yanamu wa la yasu, awaskeun 3 kali tuluy cengkat.
biasanya diantara dua sujud deh maskeun Rabbik birli warhamni warfa'ni wazburni warjukni wahdini wa'afini wa'afani. Teras sujud deui ngoskeun subhanamal la yanamu wala yasu. Satosna kitu cengkat tina sujud neme maos salam gitu. Kanten salat sujud sawi mah nyata ngalaksanakeun sujud mun urang aya salah sahiji rukun atau napi keragu-raguan dina salat. Nah, itu nya. Tah kanggo dalilna mangga aos aya atau seratnya kayak dina rangkuman aya tah komplit halaman 86 gitu. Sebab-sebab atau tata caranya terus aya dina buku lah. Bapak cuma sekilas saja hikmahnya itu ada. Yang ketiganya itu sujud tilawah. Sujud tilawahnya itu sujud yang dilakukan karena membaca ayat-ayat sajdah. Bagaimana dasar hukumnya? Nah, itu dalam hadis disebutkan dari Tirmidzi yang artinya dari Ibnu Umar, sesungguhnya Nabi SAW pernah membaca Al-Quran di depan kami. Ketika bacaannya sampai pada ayat sajdah, beliau takbir lalu sujud. Maka kami sujud bersama-sama beliau. Gitu. Sebab-sebab sujud tilawah. Gitu. Nah itu apabila kita menemukan ayat-ayat sajdah baik pada saat sholat maupun di luar sholat, orang teh kedah sujud, nyata sujud tilawah. Nah terus ayat dina buku paket dina surat non-wae eta ayat-ayat sajdah. Syarat sujud tilawah disuci dari hadas dan najis. Otomatis da orang teh nuju maos Quran, nuju maca Quran kan ninggal ayat sajdah. Yang kedua menghadap kiblat, 3 menutup aurat, rukun sujud tilawah, 1 niat, 2 takbiratul ihram, 3 sujud 1 kali dengan diawali bacaan takbir, duduk setelah sujud dengan tumaninah tanpa membaca tasyahud terus salam sami sareng sujud syukur tadi. Awasanana bacaanana sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Gitunya pami urang terus menakan ayat sajdah seperti dina surat Al-A'raf, Ar-Ra'd, An-Nahl sareng sanesna gitu. Ayat-ayatna gitu. Maka urang teh sujud sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Cekap sakali terus maos. Hikmah melaksanakan sujud tilawah gitu. 1 dijauhkan dari godaan setan, 2 lebih menghayati bacaan dan makna Al-Quran yang sedang dibaca, yang ketiga mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin, pembahasan tentang sujud telah selesai. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Untuk tugas, nah Bapak jauh-jauh ini cuma menegaskan lah. Udah Bapak kan di WA-kan itu supaya meringkas tentang pembelajaran Bapak berikut soal-soalnya supaya dari Bapak dicukupkan sampai sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.